kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Sujono. Kali ini kami akan membuat podcast mengenai faktor keberhasilan dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen pemerintahan. Sebelum lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri tentunya, Sylvia Balkis yang akan memandu jalannya podcast ini ataupun sebagai moderator. Dan di paling kiri ujung kami ada saya Nagita Fitri, saya Moza Zulaiha, saya Almaulana Sri Astri, saya Liafi Fahazra. Langsung saja tanpa berlama-lama kami akan menjelaskan pertama mengenai faktor keberhasilan dalam implementasi sistem informasi manajemen pemerintahan. Untuk itu akan saya berikan waktunya dan tempat kepada Najwa Safitri dan Moza untuk menjelaskan lebih lanjut. Silahkan. Ya, di sini ada Moza sebagai narasumber kita. Yang pertama, saya mau menanyakan tentang mengenai hubungan pengguna yang efektif. Jadi, mengapa efektivitas hubungan pengguna menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan sistem informasi? Jadi keberhasilan pengembangan sistem informasi itu sangat dipengaruhi oleh efektivitas hubungan antara pengguna. Adapun tantangannya yang sulit itu terletak pada manajemen hubungan dengan sesama pengguna. Kelemahan dalam area ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja pimpinan. Beberapa faktor penyebabnya itu meliputi tingginya permintaan, kekurangan sumber daya alam, laju pertumbuhan teknologi, dan masalah komunikasi. Ada solusi nggak sih terkait dengan faktor penyebab tersebut? Untuk solusi tentu saja ada. Solusinya itu mencakup pemahaman yang lebih baik tentang masalah bisnis dan peluang dengan pimpinan dan pengguna yang memahami kebutuhan masing-masing. Jadi keberhasilan ini memadukan tugas dan fungsi dengan teknologi yang memerlukan partisipasi manajemen dari pimpinan, penyedia, dan pemakai. Baik, lebih lanjut mengenai sistem operasi jaringan. Apa sih sebenarnya pengertian dari sistem operasi jaringan itu? Jadi sistem operasi jaringan atau network operating system itu adalah perangkat lunak yang mengelola komunikasi antar mikrokomputer, mengelola program bersama, serta mengatur sumber daya data pada file server. Kalau menurut Alma, gimana sih aksesibilitas pada sumber-sumber berbagai organisasi bisa jadi kunci utama buat suksesnya implementasi SIM pemerintahan? Nah, aksesibilitas pada sumber-sumber berbagai organisasi itu kan penting banget. Jadi gini, kombinasi teknologi baru sama hasil pembuatan sistem informasi yang modern itu kan menjadi salah satu kuncinya. Jadi dengan begitu, semua pengguna itu bisa dengan mudah mengakses sumber informasi dan sistem dimanapun mereka berada lewat jaringan internet. Nah, gimana sih ketersediaan software aplikasi ini gak support banget buat implementasi SIM pemerintahan? Jadi gini, software aplikasi yang bagus itu bikin implementasi SIM pemerintah itu jadi lebih bagus dengan ngasih kerangka kerja yang terbuka dan mudah dimengerti. Sistem informasi modern itu didesain buat nyamanin pengoperasian dan ngeboost produktivitas buat mereka yang belum terlalu ngerti. Jadi ada hubungan grafis yang gampang dipahami di semua aplikasi dan platform. Jadi para pengguna itu bisa nyaman beradaptasi. Terkait interkoneksi LAN itu sebenarnya membawa apa aja sih ke implementasi SIM pemerintahan? Interkoneksi LAN itu ngemudahin berbagai informasi antara departemen dan mode jaringan. Pengguna login ke jaringan bukan ke satu sistem spesifik, dan LAN itu nanti akan ngarahinnya itu ke mainframe, mini komputer, atau LAN lainnya. Ini tuh ngebawa manfaat keamanan, terus integritas, dan ketersediaan yang sebelumnya tuh ada di komputasi mainframe. Nah, aku mau nanya nih buat Via, manfaat komputasi jaringan di infrastruktur pemerintah tuh ada apa aja sih? Oke, jadi begini sih mengenai jaringan infrastruktur sistem informasi manajemen pemerintahan itu manfaatnya banyak sekali. Dalam bentuk yang paling sederhananya, sebuah sistem komputer itu terdiri dari berbagai macam jaringan, dan dari jaringan itu bisa terhubung satu dengan yang lainnya, yang dimana bisa dihubungkan melalui perangkat-perangkat lunak. Itu yang secara sederhananya. Betul banget tuh. Selain dari itu kan ada topologi LAN ya yang menjadi pendukung
untuk menguatkan sistem. LAN itu apa ya? Dan bagaimana cara kerjanya? LAN itu merupakan kepanjangan dari Local Area Network yang merupakan sebuah jaringan dari sarana untuk berbagai sumber daya di antara pengguna. Biasanya sumber daya ini itu seperti program printer, di mana satu printer itu bisa mengakses semua komputer atau bisa memprint data-data informasi. Jaringan juga menyediakan kemampuan lainnya seperti kemampuan untuk email, electronic mail yang nyaman, dan penjadwalan kelompok, manajemen work group, dan gateway ke dalam lingkungan komputer lain, dan perangkat keras yang dinamakan bisa multitasking. Untuk local area network itu berbagai macam dengan adanya topologi. Yang pertama itu ada topologi pertama, itu biasanya berbentuk star atau bintang, sedangkan topologi yang kedua itu berbentuk ring, dan topologi yang ketiga berbentuk bus linear. Aku lagi mikir nih buat bikin server dan time buat proyek aku, ada saran langkah pertama nggak? Langkah awalnya sih pilih dulu bahasa pemrograman yang kamu mau pakai. Udah ada pilihan belum? Aku mau nyoba pakai Python, gimana cara mulai bikin servernya? Oke, buat bikin server pakai Python, kamu bisa mulai aja pakai library kayak Flash. Kamu mau bikin server web atau yang khusus? Aku pengen bikin server web, gimana cara install Flash-nya? Buat install Flash, kamu bisa pakai pip, ketik aja pip install Flash di terminal atau command prompt. Habis itu kamu bisa mulai bikin aplikasi Flash buat server web kamu. Terus gimana cara buat kliennya nih? Buat klien, kamu bisa pakai bahasa pemrograman yang sama atau beda. Misalnya, kalau server kamu pakai Python sama Flash, klien kamu bisa pakai Python juga atau bahasa lain kayak JavaScript atau library kayak Axios atau HTTP request. Ada yang perlu aku perhatiin soal ngatur koneksi antara server sama kliennya. Pastiin kamu handle error dengan baik dan pakai protokol yang aman kayak HTTPS buat koneksi. Selain itu, pahamin siklus hidup permintaan sama respon buat make sure aplikasi kamu jalan lancar dan responsif. Oke, baik, itu dia tadi mengenai dari apa yang sudah kami bahas mengenai faktor keberhasilan dalam implementasi sistem informasi manajemen pemerintahan. Sekian dari podcast kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk ketersediaan waktunya untuk teman-teman dan Pak Sujono yang menonton podcast kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan dalam penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye. Yeah.